Shalom rekan-rekan semuanya di mana kalian berada, di kutub utara, kutub selatan, benua Amerika, Eropa, Asia, Australia, Afrika. Shalom Washington, Yerusalem. Di bumi ini, bukan di Indonesia bukan di Palembang bukan di Malaka di bumi, bukan di Indonesia aja, bukan di Palembang aja, bukan di Malaka aja. Lagi ada dua momentum besar yang lagi disiarkan di TV. Yang diberitakan di TV. Pertama, KTT APEC di Korea. Kedua, tentang KTT Asia Afrika di Bandung. Apa maksud saya menceritakan ini? Kalau melihat itu kan kegiatan politik kan, politik global kan. Yang datang itu para siapa? Para kepala negara, kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan itu ada apa? Partai politik. Jadi kalau mengenai nganceng si Rama itu, kalau masalah seks, terang aja gitu. Di Indonesia sudah pernah kejadian. Makanya saya, teman-teman saya ngomong, ini gerakan nganceng si Irama. Lupo. Kasus yang pelecehan seks oleh oknum kepala daerah itu. Tumbang itu. Dia tumbang bukan karena dia korupsi. Bukan karena dia bunuh orang. Karena urusan seks. Lupo. Capek. Nah, tanpa dia maju itu karena tanpa partai politik. Dia bisa jadi kepala ke daerah itu tanpa partai politik. Independen. Silakan buka datanya. Siapa orangnya? Silakan belajar. Buka internet. Woi, kepala daerah yang jatuh gara-gara masalah seks. Buka. Nah, buka. Jadi kalau tanpa partai, contoh tadi motor tadi dengar kan, terekam kan? Tujuannya apa? Seks itu kampung baru. Nah, homo kok situ. Kita nggak percaya. Berkali-kali kita percaya tujuan gerakan hanya masalah seks. Apalagi masalah agama, jauh. Kenapa? Karena tidak ada partai politik. Ini kan aneh. Tidak ada partai politik, tapi kesannya seakan-akan memaksakan keyakinan, iman. Itu kan iman, keyakinan itu kan ideologi. Main-main kamu. Nah, saya mau terang, itu pasti anak kecil itu umurnya masih nggak sampai 30 tahun itu. Kenapa? Karena masih segini ilmunya. Nganar, tidak jelas. Nak ngerebut apa? Ngerebut kantor wali kota di sana, ngerebut kantor gubernur di sana, duduk di Kodam di sana. Nak ngerebut apa? Seks di sana, kampung baru. Nak ngerebut apa? Ngerebut duit di sana, Bank Indonesia, Simpang Caritas. Kalau ada uang nongkrong sampai, macet di mobil Pak Boben. Kalian itu mau merebut apa? Dia jangan merebut apa kalian itu? Kecuali cuma satu, duit, bayaran. Yang nggak jauh beda kalau teman-teman ngomong masa bayaran. Maju tak gentar, bela yang bayar. Profesional. Jangan gorang. Apalagi sudah ketahuan partainya kan. Siapa-siapa pejabatnya kan. Ini akibat kalau gerakan tanpa kepemimpinan. Kalian itu anarki. Tidak peduli nama baik gerakan. Artinya tanpa politik, partai politik. Kalau dia organisasi resmi, partai politik dia jaga nama baik. Ketahuan misal. Nanti ini kalau dia orang partai politik, nanti ketahuan ini pasti partai kuning kita ini, jaket kuning kita ini. Nanti pasti ketahuan partai Mercy kita ini. Pasti ketahuan partai Matahari kita ini. Kenapa? Karena gerakannya di bumi, bukan di hayalan. Kalian tadi motor tadi kan error di mana? Di bumi apa di hayalan? Di bumi kan? Pasti dikejar orang. Siapa yang nyuruh kamu ngegas motor ini? Siapa? Pasti nyanyi anak umur 30 tahun. Itu Pak dikejar lagi. Itu Pak dibayar situ. Kalian kan kalau cak rombongan ini taruh lah kan. Itulah kalau saya rombongan malaikat itu tidak makan nasi lagi. Apalagi makan lidah. Makan apa? Makan oloan, makan omongan. Sekarang apa pikir? Iya, partai politik yang nyuruh kami tidak berani nyampak ke merah putih. Partai politik. Baik partai kuning. Lagi berkuasa partai kuning. Partai Mercy. Atau partai burung itu yang lagi berkuasa. Ada partai Matahari. Ada yang berani nyampak merah putih. Inilah kata istilah Palembang. Tidak makan nasi lagi. Rombong malaikat 3 nih. Makan oloan, makan omongan. Lolo. Mau lihatnya di mana partai politik tutup mata dan gerakan nganceng siram mana? Itu perang di Mahkamah Konstitusi itu. Yang jebolnya si syarat calon cawapres itu.
Seharusnya bertarung partai politik. Kalau memang benar partai kuning segala macam akan tahun ini dukung gerakan Pancasila, bertarung di sana. Hoi, ubah undang-undang ini, amandemen. Syarat untuk cawapres umur 12 tahun. Misal kan. Syarat umur cawapres di Indonesia umur 14 tahun. Ngapa? Karena sudah akhir balik mimpi basah. Dalam tanda kutip misal mengadopsi oknum gereja lah. Kenapa dibaptis umur 14 tahun? Karena sudah akhir balik. Nah, misalnya ikutin baik. Boy, amandemen, kami partai Matahari misalnya menuntut syarat capres dan cawapres minimal 14 tahun. Ngapa? Karena sudah akhir balik. Nah, misal kan. Tapi kan tidak. Kalau istilah rombongan ngancing lari partai ini ke konstitusi. Saya tarungnya di parlemen. Makanya saya ke Jakarta. Aman ini. Partai tidak dukung. Tiarap kalau ketakutan. Mungkin trauma kan. Kasus PKI kan kena sembelih kan. Trauma kasus Orde Baru dulu kan Golkar kan. Trauma mungkin karena kita tidak tahu psikologi kan. Buktinya Bapak Yusuf Kala menolak maju cawapres 3 periode. Untuk yang ketiga kalinya. Menolak kan Bapak Yusuf Kala Golkar dia tuh. Jokowi waktu itu lagi ngenceng-ngencengnya lagi kuatnya masuk periode kedua. Menolak dia mandi calon ke cawapres yang ketiga kali. Tanya dia mungkin secara ini aja mungkin trauma kasus 98 kan Golkar dikejar kan. Jadi kamu nganceng si Rama nak jungkel balik lah nak kamu cek kemarin ke perang suara azan maghrib dengan suara anjing sama dangdung laju lah. Pertama agama kamu, kedua tunjuk tuh. Memang itu kan boleh internasional anti Tuhan. Itulah kejadian di Amerika. Baru di Indonesia. Kalau istilah ini lagi ngetren. Lalamu aku di Indonesia. Dari zaman Soeharto tahu kalau azan tuh cak mano masuk kalau ke rumah. Apalagi gerakan politik cak kamu nih. Kami pelaku gerakan politik. Ketika begitu ada suara-suara agama baik azan maupun suara gereja masuk ke rumah. Foto wong, nah ini nah gerakan setan nah. Wong nak berdoa diganggunya. Foto wong itu. Itulah ketahuan bahwa kamu bukan gerakan partai. Gerakan bayaran baik. Tidak pikirkan siapa yang moto, karena tahu kamu kan. Kalau kami tahu ngapa karena pernah 98 foto. Kau di sini, boleh di sini. Ketak-ketak foto wong. Makanya terus terang sama abe sama adik-adik walaupun umur lah tua bercucung kan, kamu masih kecil gerakan politik. Masih kecil. Tidak sampai sini nah. Iya, udah ngerti kamu. Ngingoknya kamu kan kata lampu borong. Pokoknya apa yang kejadian Malaka itu ngatur dunia. Ya udah dari mana? Kamu baca ngatur. Kalau memang Malaka dibaca ngatur dunia, Palembang ngatur dunia, Sumsel ngatur dunia, Indonesia ngatur dunia. Harga minyak dan naik. Ngatur harga beras susah. Ngatur kemarin yang ribut minyak sayur susah kan meninggal berapa kali kan? Minyak sayur. Sampai waktu itu Ratu Dewa belum jadi, sudah jadi PLT kalau nggak PLT wali kota kan. Operasi pasar terus gara-gara minyak sayur hilang. PLT apa saya kalau kira-kira. Itu pegang saran ngatur dunia. Itu kata kami gerakan istilah kami gerakan. Udah makan nasi lagi kamu, makan oloan. Ngukur baju di badan kamu siapa? Kami yang bertahan 98 tahun ini. Oh gila ini. Ngatur minyak sayur kamu ngepos-posan negara ini. Yang kemarin itu. Makanya Bekasi CCTV minyak sayur, minyak kita. Bagus-bagus baik. Sebelum terlambat, Nian. Kalau sedang terlambat, nah kamu nak kayak terlambat, Saro. Pembersihan besar-besaran. Politik ini nih, situasi politik pasang mana berubah. Kamu lah ngecek agama, dicatat uang pelecehan kemarin tuh. Usir asal suara ini catat siapa yang berani ngomong tidak nyater itu. Zaman 98 nih foto-foto uang. Katik satelit apalagi sekarang zaman satelit tinggal tret CCTV tret. Kami 98 ketahuan dah katik internet dah ada kamera HP berapa biji nih. HP punya kamera jam Soeharto. Makanya hati-hati. Makanya balik makan nasi ya, jangan makan oloan, jangan makan omongan, balik makan nasi. Jangan makan omongan, jangan makan oloan, balik makan nasi. Lah tuh lah punya
cocong berhenti. Makan oloan terus makan omo, makan nasi, balik lagi, cek jam suara, balik makan nasi. Oke teman-teman kasih dunia. Karena situasi dunia sudah mengkristal, kita kan cuma bisa menghimbau ini aja. Mau nurutnya sudah, kalau enggak sudah. Ya pasti berdarah pasti. Kalau lihat fenomena di dunia kan tadi kan kayak di Amerika Latin kan, di Amerika Latin itu perang apa itu? Intinya secara agama antara Katolik dan Katolik kan, walaupun tidak secara agama mereka Katolik. Walaupun secara agamanya tidak kan, tapi di KTP mereka Katolik semua. Polisi dengan yang tembak-menembak kan. Di Timur Tengah juga kan, Pakistan dengan Afghanistan. Nah, berpikirlah. Ada apa di dunia nih? Balik. Makan nasi. Jangan makan omongan lagi. Balik. Makan nasi. Cepet makan nasi. Jangan makan oloan sama makan omongan. Udah balik. Di Amerika dalam tanda kutip Katolik lawan Katolik, Kristen lawan Kristen. Di Timur Tengah, Afghanistan lawan Pakistan. Nah, berpikirlah kamu. Diarah ke kemana dunia? Siapa yang ngatur, siapa main? Kalau kami ikut Tuhan Yesus, ikut Jimin. Ini. Tak akan menang kecuali maaf cakap. Misal Partai Kuning terang-terangan. Kami Partai Kuning punya program menjadikan kerajaan ubah konstitusi, perang di Senayan. Nah, baru mungkin itu pun mungkin kalau baik didengar uang. Program kalau didengar uang, bukan menang, jauh menang kalau baik. Kate kan? Ya sudahlah, udah kate. Kami ke Jimmy, tuh senang. Makanya kalau malas main gerakan cengamu tuh. Lah ketahuan lah saya ini nah ngomong. Jangan tahapan-tahapannya. Dak kate kalau partai dah ada, angkatan bersenjata cak PKI, angkatan bersenjatanya ada atau PRRI. Kate kalau kamu tuh modal hawa bae. Tapi dia kayak aparat lolo, kate partai. Sama lolo kamu tuh. Kroco lumpel kamu lolo, aparat lolo lah jadi kate partai dukung. Oknum tinggal ngembek bae tuh kau nih oknumnya sak. Oke teman-teman seluruh dunia, kita ikut Jimin. Semua sudah tertulis di Alkitab. Masing-masing orang akan menanggung dan merasakan hukuman pribadi lepas pribadi berdasarkan perbuatan dan dosanya. Amin. Tetap semangat, Alif Jimin, Tuhan menang juga semangat merdeka.